Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajaran Yesus terhadap umatnya adalah mengasihi. Ya, mengasihi. Itu ciri khas orang Kristen yang mengikut Kristus. Dan ciri khas ini hendaknya kita lakukan, kerjakan, dan kita tunjukkan di tengah-tengah dunia, karena sebenarnya dunia menantikan anak-anak Tuhan menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kasih yang dingin, yang penuh dengan kasih yang berpura-pura. Namun orang Kristen, pengikut Kristus, dia akan mengasihi totalitas hidupnya, mengasihi dengan berkualitas, mengasihi dengan tepat sasaran, sehingga apapun yang dilakukannya bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan. Itu sudah pasti. Kita bisa melihat apa yang diteladankan, dicontohkan oleh Allah melalui Yesus Kristus terhadap dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Luar biasa. Karena Yesus juga mengasihi dunia ini, Dia menyerahkan nyawanya. Bahkan nyawanya diberikan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Totalitas dan berkualitas. Tepat sasaran bagi mereka yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Kiranya teladan yang sama, bahkan firman ini melekat dalam kehidupan kita. Kita mengasihi orang lain seperti kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang tidak memandang sebelah mata. Kasih yang tidak memandang bulu. Kasih yang tidak memilah-milah, namun kasih yang universal bagi setiap orang. Karena apa? Yang kita lakukan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Karena apa? Karena kasih itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang sulit diterima, sulit dilakukan, sulit dipertontonkan, didemonstrasikan bagi orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Ya, sulit, karena orang yang melakukan kejahatan, dia hanya akan melakukan segala sesuatu kepada keluarganya, kepada orang terdekatnya. Maka itu firman Tuhan hari ini mengatakan, ya, kalau kita mengasihi sesama kita saja, keluarga kita saja, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang sama? Bukankah penjahat juga melakukan hal yang sama? Dia mengasihi suaminya, dia mengasihi istrinya, mengasihi anaknya. Penjahat di seluruh dunia pun melakukan itu. Jadi apa upahmu? Nah, begitu ya. Ketika ada orang baik kepada kita, maka kita balas juga dengan kebaikan. Apa upahmu? Ketika kita juga melakukan kebaikan, lalu kita harap mereka untuk melakukan kebaikan kepada kita, apa upahmu? Karena semuanya sudah dibayar, semuanya sudah terbalaskan. Namun yang diinginkan adalah kiranya kasih kita itu tanpa pamrih, sukarela, melakukannya dengan sukacita, dan biarlah upahnya dibalas oleh Tuhan. Bukankah upah yang daripada Tuhan lebih besar daripada apa yang dikonsep oleh manusia?
Kita tahu bahwa manusia terbatas, sehingga kalaupun manusia ingin membalas kebaikan kita, pasti membalas dengan keterbatasan, ya. Tapi Tuhan Maha Besar, maka balasannya akan besar, bahkan sebesar diri Tuhan itu sendiri. Maka itu firman Tuhan tidak ragu-ragu mengatakan, upahmu besar di surga. Iya, bahkan surga pun menjadi warisan kita. Bahkan setiap orang yang percaya pun menjadi ahli waris kerajaan surga. Maka itu, mari berpikiran besar, mari berpikiran yang betul-betul universal untuk banyak orang. Karena kita adalah pengikut Kristus bagi dunia ini, maka berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui dunia ini. Dunia ini membutuhkan kita. Jangan membenci dunia ini, karena dunia ini adalah milik Tuhan. Mari bersama kita mengasihi orang-orang yang di dunia ini, karena orang-orang, manusia-manusia yang di dunia ini butuh anak-anak Tuhan dinyatakan. Itulah kita. Lakukanlah, kerjakanlah kasih itu. Kasih. Kalau kita melakukan kasih, pasti orang akan terima. Ketika dia terima, maka ucapannya terima kasih. Cukup itu saja menyenangkan hati kita. Cukup itu saja, itu akan menyemangati kita untuk melakukan lagi, mengerjakannya lagi. Maka itu terus kasih. Tunjukkan itu sampai banyak orang menerima, sehingga mereka akan tersadar bahwa kasih yang kita lakukan itu bukan kasih yang egois, bukan kasih yang betul-betul melakukannya karena ada motivasi yang tidak baik, namun dengan motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya hanyalah hamba yang melakukan apa yang harus saya lakukan. Perpanjangan tangan Tuhan yang kita akan salurkan bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari bersemangat di dalam Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita, sehingga dengan kasih ini kita akan menyalurkannya bagi banyak orang. Kalau soal upah, soal jaminan, kalau soal apa yang disebut dengan balasan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Dan jangan lupalah bahwa indah pada waktunya. Tugas kita hanya menabur, tugas kita hanya memberi, tugas kita hanya menunjukkan kasih. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kita dan memberkati kita, sehingga berkat itu kita salurkan. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Oleh karena itu, terimalah keadaan diri kita yang adalah anak-anak Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak hanya untuk yang terbatas, namun untuk semua yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia ini dengan sukacita, sukarela, bahkan dengan kebahagiaan penuh. Karena dengan memberi kami berbahagia. Dengan memberi kami akan senantiasa menunjukkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bertemu dalam renungan harian berikutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kuat menjalani hari-hari dan kehidupan kita, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.